Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kimia teknik dengan akan mempresentasikan analisis air ketel pada boiler. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri Davi Nurkhoir dengan NPM 52, yang kedua ada Aris Kristio Permono dengan NPM 57, yang ketiga ada Adil Nuryanto dengan NPM 62, dan yang terakhir ada Iwan Arvila Dinata dengan NPM 72. Pada presentasi kali ini pembahasannya mencakup dasar teori, yang kedua ada prinsip kerja, tiga ada standar air ketel, empat ada faktor ketidakefisienan boiler, dan terakhir ada implementasi boiler pada industri. Dasar teori. Boiler atau ketel uap adalah bencana tertutup di mana panas pembakaran dialirkan ke air sampai terbentuk air panas atau steam. Air panas atau steam pada tekanan tertentu kemudian digunakan untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Air adalah media yang berguna dan murah untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Media bahan bakar untuk boiler pun beragam, bisa batu bara, minyak bumi, gas, nuklir, dan biomasa. Dalam dunia industri sendiri, jenis boiler yang biasa digunakan untuk menunjang proses produksi ialah boiler pipa api atau fire tube boiler dan boiler pipa air atau water tube boiler. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Aris. Klasifikasi. Yang pertama ada boiler pipa api atau fire tube boiler. Pada boiler pipa api, fluida atau air ditempatkan pada sebuah sel panas dari air ini kemudian akan menguap dan dikumpulkan dalam sebuah bejana di atas boiler tersebut. Yang kedua ada boiler pipa air. Set boiler pipa air berbeda dengan desain fire tube boiler atau boiler yang dipanaskan tertutup dalam tabung boiler, sedangkan gas panas pembakaran habis oleh pembakar di sekitar permukaan pakan bekas buang panas dan akhirnya diubah menjadi uap. Atau ketel uap merupakan mesin yang mengubah air menjadi uap dengan memanaskan air dalam pipa menggunakan panas dari pembakaran dan bakar. Pembakaran terjadi di ruang bakar dengan aliran bahan bakar yang dan suhu permukaan bejana boiler dan jenis bahan bakar mempengaruhi jumlah uap yang dihasilkan. Untuk meningkatkan efisiensi, tambahan seperti economizer, superheater, dan preheater digunakan rapid dengan panas dalam boiler. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Ade Nurfianto. Lalu di sini terdapat standar air ketel. Nah, standar aman pH air ketel sendiri adalah 9,5 sampai 11,5 sampai 11,5. Di sisi lain,
air umpan boiler yang ditempatkan dalam tangki penampungan memiliki range pH 6 sampai 9. Karena itu, air umpan perlu ditambahkan chemical alkalinity booster agar air umpan yang masuk ke boiler memiliki pH yang sesuai dengan standar yang aman yang sudah ditetapkan. Nah, secara umum, persyaratan air umpan harus persyaratan air umpan boiler harus bebas dari zat-zat yang dapat menimbulkan masalah kerak, korosi, dan, dan juga korosi pada boiler. Berikut di bawah ini ada tabel persyaratan detailnya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor ketidakefisienan boiler. Yang pertama, kerugian panas atau heat loss. Yang kedua adalah pembakaran yang tidak sempurna. Yang ketiga ada penggunaan air umpan yang tidak tepat. Yang keempat ada peningkatan tekanan yang tidak efisien. Lalu yang kelima ada perawatan boiler yang kurang. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Yuan Ardila. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi boiler pada industri. Jadi, fungsi utama boiler tentu saja adalah pembangkit listrik. Jadi, tingginya ketersediaan batu bara, baik di tingkat global maupun Indonesia, serta harga yang rendah membuat PLTU berbahan bakar batu bara tetap menjadi salah satu yang paling tinggi produksinya. Dalam PLTU, batu bara berfungsi sebagai bahan bakar boiler yang menghasilkan energi panas yang kemudian digunakan untuk mengubah fase fluida kerja dari cair menjadi uap. Energi kinetik yang ada dalam uap kemudian dimanfaatkan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga generator dapat berputar dan menghasilkan listrik. Jadi mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.